Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar. Kita sampai pada ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka, yaitu kaum musyrikin, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat kelak. Kemudian langit dilipat atau digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah atau maha suci ya Tuhan dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang kekuasaan Allah ya, terkait dengan kehidupan dunia ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', pada ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' wakil, dialah pemelihara segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard, dialah yang memegang kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ya. Ini tentang kekuasaan Allah di alam dunia. Dan ternyata kekuasaan Allah bukan cuma di alam dunia, yang lebih dahsyat adalah ketika pada hari kiamat kelak. Kalau di alam dunia mungkin masih ada yang sombong, masih ada yang angkuh, masih ada orang-orang zalim atau raja yang sombong dan congkak. Tetapi di alam akhirat lebih dahsyat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi. Allah berkata, "Aina mulukul ard? Anal malik, anad dayyan." Aku adalah maharaja. Mana raja-raja bumi? Raja-raja dunia tidak ada yang berani mengangkat kepalanya sedikit pun, tidak ada yang berani pamer sesuatu pun ya. Karena semua atribut dilepaskan ketika hari kebangkitan. Semua dibangkitkan dengan hufatan, uratan, gurlan, buhman. Tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, tidak bawa harta apapun dan belum disunat. Maka kekuasaan Allah pada hari kiamat kelak lebih dahsyat lagi. Makanya Allah mengatakan wal amru yauma idzil lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membahas tentang tauhid rububiyah itu meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang menguasai. Dan ini tidak dan di antaranya hanya Allah yang memiliki, Allah mencipta, dan Allah mengatur ya. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Dan di antara tadbir adalah pengaturan pada hari kiamat kelak. Dan pengaturan pada hari kiamat kelak benar-benar sempurna. Benar-benar hanya Allah yang mengatur. Berbeda kalau di dunia masih ada yang sombong, masih ada yang angkuh, masih ada yang sok ngatur, masih ada yang merubah sana, rubah sini, merasa bisa ini, merasa bisa anu. Itu di dunia masih banyak makhluk yang seperti. Tapi ketika di akhirat, wal amru yauma idzilillah, perkaranya sangat dahsyat, semua perkara milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menekankan lagi tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah ingatkan, bagaimana kalian bisa menyembah kepada selain Allah? Bukan hanya urusan dunia yang Allah kuasai, bahkan ketika hari kiamat lebih dahsyat lagi. Makanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat bahwasanya bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, seluruh bumi dalam genggaman Allah. Itu bumi yang tujuh lapis dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil arda." Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi. Wa takunu samawati bi yaminihi, dan langit-langit di tangan kanannya dilipat ya. Seperti firman Allah, "Yauma natawis samaa'a katawis sijilil kutub." Hari di mana kami melipat langit seperti lipatan lembaran-lembaran buku ya. Itu apa namanya? Matwiyah itu artinya bahasa Indonesia artinya terlipat. Itu seakan-akan langit ujungnya mana,
ujungnya mana kemudian dilipat seperti kita melipat lembar buku atau melipat baju ya. Allah lipat menunjukkan bagaimana maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana maha besarnya Allah. Langit kecil, bumi kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat setelah Allah menggenggam bumi, Allah melipat langit, summa yaqul, Allah berkata, ain anal malik, aku adalah maharaja. Makanya kalau kita baca setiap hari dalam Al-Fatihah kita bilang maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Karena pada hari tersebut enggak ada raja, enggak ada penguasa. Kalau sekarang masih banyak yang congkak, sok jadi inilah jagoan lah apalah, pemegang kekuasaan, pemegang kendali, sombong orang banyak. Hari kiamat enggak ada yang begitu, enggak ada yang begitu. Makanya Allah mengatakan anal malik aina mulukul ardi, saya maharaja, mana raja-raja dunia? Ana dayyan, saya yang akan memberi pembalasan. Dalam hadis Abu Hurairah tadi, Allah memegang, kata Nabi, yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samawat bi yaminih. Allah menggenggam bumi dengan tangan, Allah menggenggam bumi dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, anal malik aina mulukul ard. Saya raja, mana raja-raja dunia? Datang dalam satu hadis ya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, datang seorang habrun yaitu ulama Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, atau ya Abul Qasim, wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim." Abul Qasim kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Inna Allah Ta'ala yumsiku samawati yaumal qiyamati ala isbi'." Sungguhnya Allah memegang langit seluruhnya pada hari kiamat di atas satu jarinya. Wal ardina ala isbi', dan seluruh bumi di satu jari. Wal jibalu wasyajaru ala isbi'. Allah menggenggam gunung, pohon-pohon di satu jarinya. Wal ma' wathara ala isbi'. Demikian juga air dan tanah di satu jarinya. Wasairal khalqi ala isbi', dan sisa makhluk yang lain di salah satu jarinya. Tsumma yahuzuhunna, kemudian Allah menggoyang semuanya. Allah menggoyang semuanya ya. Fayaqulu anal malik, dan Allah berkata aku adalah raja. Anal malik, dan aku adalah raja. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-habr tasdiqan lahu, maka Nabi pun tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi tersebut sebagai bentuk membenarkannya. Itu hal ini sudah ada di Taurat, sudah ada di berita-berita sebelumnya bahwasanya pada hari kiamat kala Allah akan menggenggam langit, menggenggam bumi, menggenggam seluruh makhluk, Allah goncang mereka, sudah ada. Makanya ketika pendeta Yahudi, alim Yahudi tadi membacakan, maka Rasulullah membenarkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan ayat yang semakna dengan itu, yaitu ayat yang sedang kita bahas. Wa ma tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah, dan langit seluruhnya dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ini menunjukkan maha besarnya Allah, dan ini menunjukkan kita tidak, bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk ya. Allah maha besar ya. Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya tangannya, maka tangan Allah bisa menggenggam langit dan bisa menggenggam bumi dan bisa melipat langit. Adapun kaifiyahnya tidak ada yang tahu, karena pembahasan tentang bagaimananya sifat Allah dibangun di atas bagaimana zat Allah. Kaidah mengatakan al-kalamu fi kaifiyati sifat far'un anil kalami fi kaifiyati dzat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat sesuatu dibangun di atas pembahasan tentang bagaimana suatu zat. Kalau kita tahu zat Allah, kita bakalan tahu bagaimana kaifiyat tangannya. Kalau kita enggak tahu zat Allah seperti apa, kita enggak bakalan tahu bagaimana kaifiyat tangannya. Ya, ini kaidah. Makanya ketika Imam Malik ditanya, kaifastawa, ya, bagaimana Allah beristiwa, maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Di atas, istiwa maknanya di atas, kita sudah paham. Wal kaifu majhul, bagaimana kita enggak tahu. Karena untuk tahu bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, harus tahu Allah seperti apa dulu, arsy bagian atasnya seperti apa, baru bisa kita bayangkan. Kalau zat Allah kita tidak tahu, dan bagian atas arsy seperti apa kita enggak tahu, bagaimana kita bisa membayangkan Allah kaifiyah istiwanya. Adapun kalau istiwa makhluk kita paham.
Ya, litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan kalian. Kita tahu seorang beristiwa di atas onta, bagaimana kita bisa bayangkan? Karena kita tahu manusia seperti apa, onta pun seperti apa. Allah menyebutkan, fa idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulki, jika engkau wahai Nuh beristiwa di atas kapal. Kita tahu istiwa Nuh di atas kapal karena kita tahu Nuh alaihissalam manusia seperti kita dan kapalnya terbuat dari papan sederhana, kita tahu istiwanya seperti apa. Tetapi kalau kita bilang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy, kita enggak bakalan tahu. Karena zat Allah kita enggak tahu seperti apa dan bagian atas arsy juga kita tidak tahu seperti apa. Makanya kalau Allah menyebutkan sifat-sifatnya kita enggak usah bayangkan karena pasti salah. Seorang tidak bisa bayangkan kecuali dia menggunakan database yang ada di benaknya, dan database yang ada di benaknya selalu tentang makhluk. Ya. Seperti saya kalau bilang sederhananya, saya bilang Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dicabut dari jantung malaikat. Malaikat punya jantung kata Allah. Coba antum bayangkan jantung malaikat seperti apa? Pasti antum bayanginnya jantung manusia ya. Ada denyutnya, ada arterinya, ada venanya, ada macam-macam ya. Ada kolesterolnya, ada. Ya, padahal malaikat tidak makan, tidak minum. Ya. Padahal malaikat tidak makan, tidak minum. Ya. Bahkan dikatakan malaikat termasuk musmat, yaitu makhluk yang tidak berongga. Makhluk yang tidak berongga. Oleh karenanya ketika kita dibilang jantung malaikat, ketika kita mencoba membayangkan, pasti kita menggunakan data yang ada. Data yang ada adalah jantung manusia, jantung pisang, jantung monyet, sehingga kita bisa membayangkan. Suruh bayangkan enggak mampu. Kenapa? Datanya enggak ada untuk kita bayangkan. Paham? Sekarang enggak usah saya suruh bayangkan bidadari, kata Rasulullah SAW, yura mukhusaqaiha min wara'illah minal husni. Bidadari saking beningnya terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Sumsum kakinya terlihat di balik daging betisnya. Coba antum bayangkan. Gendruwo mak lampir ya. Padahal kata Nabi SAW minal husni, karena saking cantiknya. Kita enggak mampu bayangkan, otak kita terbatas. Kenapa otak kita ini cara membayangkan adalah dengan analogi menggunakan data, ya enggak? Data ada baru kita analogikan. Tapi kalau datanya udah enggak ada, gimana mau analogi? Sehingga enggak mungkin kita bisa bayangkan tentang indahnya bidadari, karena kalau kita mencoba mulai membayangkan, kita pasti gunakan kaki manusia, betis manusia, sumsum manusia. Pasti jelek keluarnya. Wah, ngapain masuk surga kalau bidadarinya kayak gendruwo ya. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan Allah punya tangannya menggenggam bumi, kita enggak usah dibayangin. Pokoknya tangan yang sangat dahsyat. Karena untuk bisa bayangkan tangan Allah harus tahu Allah seperti apa dulu. Sebagian orang mengatakan Allah tidak punya tangan karena mereka bayangin dulu tangan seperti tangan mana. Salah, kau jangan bayangkan. Kalau kau bayangkan seperti itu maka memang salah. Kita bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya. Bagaimana? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Kalau mau tahu wajah Allah nanti hari kiamat, masuk surga lihat bagaimana wajah Allah yang merupakan puncak keindahan, puncak kelezatan. Yang Rasulullah mengatakan as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepada engkau kelezatan memandang wajahmu. Kalau sekarang kita enggak akan bisa bayangkan karena kita enggak tahu zat Allah. Saya ulangi kaidah mengatakan al-kalamu fi kaifiyati sifat far'un anil kalami fi kaifiyati dzat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat sesuatu dibangun di atas pembahasan tentang bagaimananya zat sesuatu. Kalau kita tahu zatnya, kita tahu bagaimana kaifiat sifatnya. Kalau kita enggak tahu zatnya bagaimana, kita enggak bakalan tahu bagaimana kaifiatnya. Paham? Paham tidak? Nah, ya. Taib. Jadi ayat ini menunjukkan tentang salah satu sifat Allah itu tangan Allah yang sangat agung. Bahwa yang tangan tersebut untuk menggenggam bumi satu genggaman dan juga untuk melipat langit-langit sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah kemudian bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Kata Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari tersebut bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Cuma khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya bumi diganti dengan bumi yang lain? Apakah bumi yang pertama dihancurkan diganti dengan bumi yang baru atau bumi yang lama dimodifikasi? Ada dua pendapat.
Bumi yang sekarang ini yang kita pijak ini dimodifikasi. Wallahi pendapat yang lebih kuat yang kedua, bahwasanya bumi yang kita pijaki sekarang ini akan dihancurkan, dirubah-rubah, digoncangkan, dikeluarkan isi perutnya, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bumi akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Bumi yang pernah dia pijak akan menjadi saksi atas perbuatannya. Sehingga bumi padang mahsyar adalah bumi ini juga, cuma dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian dikeluarkan isinya. Kemudian nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam bisawab. Dan ini juga menunjukkan maha kuasa Allah. Kita di dunia ini kalau mau hancurin sesuatu enggak gampang. Jangan mau hancurin gunung, gimana? Susah. Mau hancurin gunung pakai apa? Yang paling hancur cuma sedikit, yang hancur cuma sedikit. Mau nuklir pun paling cuma bagian atas bumi. Tapi mau hancurin bumi, mau goncangin, siapa yang bisa? Menunjukkan Allah maha kuat. Bumi kecil dalam genggamannya, digoncang, dihancurkan, manusia lemah. Dia mau bikin senjata apapun, ingin hancurin bumi, hancurin gunung, setengah mati dia. Nuklir pun paling hanya meledak, kemudian hanya bagian atas. Ya. Maka manusia sangat lemah. Tapi bumi yang sangat kokoh ini, gunung yang sangat kokoh, Allah menghancurkan sangat mudah. Makanya ketika Allah melarang orang sombong, Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan dengan sombong. Itu gestur tubuh menunjukkan kesombongan. Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa melobangi bumi dan kau tidak bisa tingginya seperti gunung. Artinya kalau kita jalan sesombong-sombongnya orang, ketika dia jalan kemudian ada lubang enggak di buminya? Hah? Cegreng, lubang, cegreng. Nah, itu kalau begitu boleh sombong lah. Karena jalan bumi goyang, kemudian bolong-bolong. Nah, itu kau boleh sombong. Ini kau begini-begini pun kau yang bolong, bukan bumi yang bolong. Oleh karenanya enggak usah sombong. Kita ini lemah. Kita ini lemah, enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Al-Qurtubi mengatakan, kalau kau ingin tahu keagungan Allah, berlabuhlah di lautan. Biar kau tahu kau enggak bisa apa-apa. Udah ombak, udah bingung ya. Saya tanya beberapa pelaut yang punya kapal-kapal besar, bilang kalau di tengah lautan, apalagi pas ketemu pusaran air udah bingung mau pakai mesin, pakai apa, udah pasrah. Beda kalau pesawat memang kita juga enggak berkuasa apa-apa, tapi sebentar langsung meledak atau jatuh. Tapi kalau di lautan untuk ya banyak waktu yang lama untuk kemudian mengalami ujian-ujian. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan, siapa yang ingin tahu tentang keagungan Allah, bagaimana dia bukan siapa-siapa, dia ini hanya satu dari makhluk yang tidak bisa apa-apa, cobalah falyarkabil bahra, cobalah berlabuh di lautan. Masuk tengah samudra, ketemu pusaran air, mampus, enggak bisa apa-apa. Mau fitness tiap hari enggak bisa apa-apa. Mau juara binaraga, enggak bisa apa-apa. Mau juara gulat, enggak bisa apa-apa, lawan lautan. Enggak bisa apa-apa. Kita ini manusia lemah. Dicium corona mati selesai. Dicium nyamuk ceret. Kena DBD mampus ya. Oleh karenanya lihat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, pada hari kiamat kelak langit dan bumi, langit Allah lipat. Langit ini ujungnya mana kita enggak tahu. Langit ini ujungnya mana? Kita enggak pernah lihat ujung langit dan ujung langit. Ujung kanan, ujung kiri, ujung depan, belakang kita enggak tahu. Tapi Allah lipat pada hari kiamat kelak. Kemudian bumi Allah genggam pada hari kiamat kelak. Allah goncang pada hari kiamat kelak. Allah keluarkan isi perut bumi. Allah terbangkan gunung-gunung, Allah hancurkan, meledak seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Allah jadikan lautan meledak, lautan air jadi lautan api. Subhanallah. Ya. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin yang baru gampang. Bikin padang mahsyar. Udah disiapkan surga, siapkan neraka, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi atas sekutu yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka sekutukan. Ya akhirnya mau ente sembah, bisa apa yang antum sembah? Sembah Nabi Isa bisa apa? Dia lapar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Apa Tuhan makan makanan? Ada Tuhan lapar? Apakah ada Tuhan lapar? Tuhan gimana? Malaikat saja tidak pernah lapar. Mana lebih hebat, malaikat atau Nabi Isa? Malaikat tidak lapar. Nabi Isa dikejar-kejar sama Romawi enggak bisa apa-apa. Ya enggak? Sampai dia ketakutan, sampai dia berdoa ya. Dia manusia.
Dia manusia. Dia lapar, dia tidur. Ya. Dibangunkan sama murid-muridnya, dia tidur. Ya. Kalau Tuhan tidur, repot. Matahari terlambat terbit, udah repot. Matahari terlambat terbenam, enggak buka-buka puasa. Mengurus alam semesta, siapa yang mau kamu sembah ya? Mau sembah tidak bisa apa-apa. Makanya orang gimana Maha Suci Allah, bagaimana mereka menyembah Nabi, mereka menyembah jin, motong untuk jin, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Ya siapa yang sembah? Jin bisa apa? Ya. Menyembah mayat-mayat, mayat bisa apa? Allah, Nabi suruh doain mayat, malah minta-minta ke mayat. Gimana sih? Makanya Maha Suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Gimana kemudian menyembah hewan, menyembah sapi, menyembah pohon. Dan mulailah timbul macam-macam filosofi yang buat orang akhirnya menyembah hewan, menyembah pohon. Filosofi yang aneh-aneh. Sebenarnya mengatakan sapi kita sembah. Kenapa? Karena sapi adalah hewan yang sangat ikhlas. Lebih ikhlas daripada ibu sendiri. Kalau ibu nyusui anaknya masih berharap pamrih di kemudian hari. Kalau sapi kasih susu ikhlas. Non pamrih. Bukan non pamrih karena dia bahlul, bukan. Kalau bikin filosofi kayak gini akhirnya orang melegalkan menyembah sapi. Ini filosofi bagaimana? Sekarang ada boleh muncul buku baru, saya diceritain kawan tentang filosofi terhadap pohon. Sehingga akhirnya orang kasih sajian di pohon. Ada, saya lupa filosofinya kayak apa. Bahwasanya pohon itu ini, setiap makhluk ada auranya, bahwasanya gini, macam-macam lah. Akhirnya melegalkan nyembah pohon. Dan itu ada aja. Sebagaimana filosofi nyembah mayat. Kalau mayat, kalau udah mati semakin kerugiannya sisi Allah, semakin mampu, semakin dekat dengan Allah. Kita ini siapa? Kalau kita minta langsung sama Allah, Allah tidak kenal kita. Caranya bagaimana? Yang lewat orang wali yang Allah kenal. Makanya kita dekat sama wali, baru wali sampaikan kepada Allah. Filosofi. Melegalkan orang minta kepada mayat. Bantahnya bagaimana? Ya Abdul Qadir Jailani, ya Habib Fulan, Abdul Qadir Jailani. Kau bilang Allah tidak kenal kau. Harus lewat siapa? Abdul Qadir Jailani. Terus Abdul Qadir Jailani memang kenal kau. Emang kau dikenal Abdul Qadir Jailani? Siapamu kamu? Kamu itu siapanya Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Akhirnya dengan filosofi seperti ini terjadilah kesyirikan. Maka di antara bantahan, lihat yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu minta-minta itu siapa? Yang kamu bertawakal kepada siapa? Yang harus bertawakal kepada Allah, penguasa alam semesta, dunia dan akhirat. Itu yang hendaknya kita tawakal kepadanya. Yang kita takut kepadanya. Ini gimana kemudian tawakal kepada Nabi, tawakal kepada malaikat, tawakal kepada mayat, tawakal kepada jin. Ini semua adalah kesyirikan. Maka benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Tapi setelah itu Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala. Sangkakala yaitu semacam tulang yang ada bolongannya kemudian bisa menimbulkan suara yang besar ya. Mungkin sekarang masih digunakan oleh orang Yahudi ya. Kalau mereka mengumumkan untuk untuk ibadah atau perkumpulan mereka meniup sesuatu. Orang Yahudi dulu menggunakan itu buk. Semacam tanduk atau yang bisa membuat suara menjadi besar. Kalau Nasara pakai pukulan ya. Dulu pakai kayu dipukul, sekarang pakai apa? Lonceng ya. Maka Islam menggunakan adzan kalau mengumpulkan. Malaikat Israfil meniup di sangkakala. Wa nufikha fis sur. Sur itu tadi, tulang yang berongga yang bisa mengurut. Tapi seperti apa? Hanya Allah yang tahu betapa besarnya sangkakala tersebut. Sebesar apa? Yang tahu hanya Allah. Ketika dia tiupkan, fasa'iqa man fis samawati man fil ardi. Maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ada khilaf dengan para ulama. Apa yang dimaksud dengan illa man syaa Allah?
Kecuali Allah kehendaki yang mengatakan, maksudnya Allah sendiri yang tidak mati. Ada yang mengatakan, ya, maksudnya ada 3 malaikat utama tidak mati. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ya. Kata mereka kalau malaikat lagi tiup terus dia mati juga gimana? Ya gampang, mau dihidupkan lagi kan bisa aja. Artinya tapi mereka bilang 3. Ada yang mengatakan yang tidak mati para syuhada. Karena mereka tidak mati lagi, mereka sudah hidup di alam barzah. Ada yang mengatakan yang tidak mati maksudnya Allah ciptakan di surga seperti bidadari-bidadari, al-wildan yang memang Allah sudah anak-anak kecil pelayan-pelayan yang Allah siapkan mereka bukan untuk mati. Tapi semua ini tidak ada dalilnya. Ini sekedar pendapat para ulama. Kita bilang wallahu a'lam. Yang jelas tidak semuanya mati karena Allah mengecualikan sebagian dan kita tahu biasanya yang dikecualikan sedikit daripada yang mustasna minhu. Kata Allah, wa nufikha fis suri, maka ditiupkanlah di sangkakala tiupan pertama, fa sa'iqa man fis samawati man fil ard, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Langit para malaikat yang lain semuanya pada mati, di bumi penghuni bumi. Illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan tiupkan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka ya berdiri memandang, yanzurun. Baik, berarti ada 2 tiup sangkakala. Tentunya ada khilaf, ada yang mengatakan 3 tiupan sangkakala, ada yang mengatakan pertama faza, kemudian tiupan sa'aq, kemudian tiupan ba'ats, ya. Ada yang mengatakan 3. Wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis sama. Dalam sebagian ayat ditiupkanlah sangkakala fa fazi'a, maka orang pun ketakutan. Kemudian tiupan yang kedua ini fa sa'iqa man wa yunfakhu wa nufikha fis sur fa sa'iqa, maka ditiupkan sangkakala maka orang-orang pun pada mati. Ini tiupan pertama, tiupan kedua. Tiupan ketiga baru tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun. Ditiupkan yang ketiga kali maka bangkit. Ini pendapat sebagian ulama, tiupan ada 3. Nafkhatus faza', nafkhatus sa'aq, nafkhatul ba'ats. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan luar biasa, tiupan kedua menyusul menimbulkan kematian, tiupan ketiga kebangkitan. Pendapat yang kedua mengatakan tiupan cuma 2. Nafkhatul faza' dan nafkhatul sa'aq itu satu kesatuan. Jadi ketika pertama kali malaikat Israfil meniup tiupan pertama, timbul ketakutan luar biasa yang disusuli dengan kematian. Jadi langsung mati, tapi ketakutan luar biasa dan ujungnya akhirnya mati. Dan Allah sudah sebutkan bahwasanya ada orang-orang yang pernah meninggal dengan suara yang keras, ya. Kaum-kaum sebelumnya, ya. Allah tiupkan, Allah ada suara yang gemuruh yang keras membuat mereka mati. Kita sekarang aja kalau dengar guntur yang keras masuk enggak ke hati? Masuk. Dengar sound horak masuk enggak ke hati? Masuk, saya pernah dengar. Saya lagi jalan ke pas lewat sound horak. Hati goncang. Kalau ada suara kaget guntur keras kita kan hati pengaruh jantung itu. Dan ada orang terdahulu yang pernah mati gara-gara tiupan yang keras. Sayhatun wahidah, ya. Maka ditiupkan suara yang keras, ya, kemudian mereka pun mati, ya. Di antaranya kaum Tsamud, ya. Oleh karenanya, maka di hari kiamat tiupan yang menakutkan kemudian mematikan juga ada, tiupan sangkakala. Dalam hadis disebutkan cuma 2, maksudnya antara sangkakala yang mati dengan sangkakala yang membangkitkan, kata Nabi, baina nafkhatain arba'un. Di antara 2 tiupan tersebut ada 40. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ditanya, apakah 40 tahun? Kata beliau, abaitu, saya tidak pasti. Apakah 40 bulan? Abaitu, saya juga tidak tahu. Apakah 40 hari? Saya enggak tahu. Yang penting antara tiupan sangkakala yang mematikan dengan membangkitkan ada berapa hari? Ada 40. Jedanya ada 40. Entah 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, wallahu a'lam. Di masa itu disebutkan Allah turunkan hujan kamaniyir rijal. Hujan tersebut seperti air mani. Kemudian masuk ke bumi mencari sisa-sisa tubuh manusia yaitu ajabuz zanab, yaitu tulang ekor yang tersisa. Yang dia tidak hancur. Ada bagian kecil di tulang ekor yang tersisa yang tidak hancur. Kemudian terkena, kemudian tumbuh fayan butun. Maka tumbuhlah manusia
kemudian setelah jasadnya tumbuh, kemudian ditiupkan sangkakala, maka ruhnya dikembalikan, maka hiduplah mereka kembali. Itulah tiupan yang kedua. Kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri. Yanzurun ada dua tafsiran. Pertama, dari yanzurun artinya memandang. Mereka berdiri, mereka bisa memandang, menunjukkan mereka sempurna. Bahkan hidup mereka sangat sempurna ketika itu. Tidak seperti kehidupan di dunia. Sangat sempurna. Sempurna untuk merasakan kenikmatan surga bagi orang bertakwa dan sempurna untuk merasakan siksaan neraka bagi orang yang tidak bertakwa. Makanya mereka kuat pada hari kiamat. Matahari jarak 1 mil enggak mati-mati. Kalau kita sekarang matahari 1 mil langsung mampus. Jadi Allah buat modifikasi tubuh yang baru, yang kuat, ya. Yang kuat dan sempurna pada hari tersebut. Makanya disebut fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka tiba-tiba berdiri dan bisa memandang, artinya hidup mereka sempurna. Bukan cuma berdiri bisu, berdiri bahkan bisa memandang. Sebagian ahli tafsir mengatakan fa idzahum qiyamun yanzurun, yanzurun maksudnya adalah yantazirun, dan mereka berdiri menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Nabi ketika berbicara tentang semuanya pada dimatikan kecuali yang Allah kehendaki, Nabi pun tidak jelaskan. Bahkan Nabi pernah cerita, ya Nabi, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istabbar rajulani, rajul minal muslimin, rajul minal yahud. Ada dua orang sedang saling mencaci. Satu seorang muslim, satu Yahudi. Faqala al-muslim, maka yang muslim berkata, "Walladzi istafa Muhammadan 'alal alamin." Demi Allah yang memilih Muhammad di atas seluruh alam semesta. Yahudi balas, "Walladzi istafa Musa 'alal alamin." Demi Allah yang telah memilih Musa di atas seluruh alam. Jadi bangga-banggaan. Yang muslim bilang, Muhammad, demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alam. Yahudi bilang, demi Allah yang memilih Musa di atas seluruh alam. Akhirnya farafa al-muslim yad'u inda dzalika falatam wajhal Yahudi. Maka muslim tadi dia marah, dia pun tampar si Yahudi. Fadhahaba al-Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pun lapor kepada Nabi. Zaman dulu subhanallah ya. Rasulullah menguasai kota Madinah, Rasulullah adil sehingga orang-orang Yahudi pun merasakan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ketidakadilan, mereka lapor kepada Nabi. Kalau dia ditampar oleh muslim, dia lapor sama Nabi. Kalau orang muslim lapor ke Binyamin Netanyahu, diapain? Ini lapor ke Nabi. Yahudi lapor ke Nabi. Ya. Fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amril muslim. Maka dia pun cerita apa yang terjadi tadi dengan seorang muslim. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim, maka Rasulullah panggil si muslim tersebut. Maka Rasulullah tanya, "Kenapa kau tampar dia?" Maka dia pun kabarkan, "Saya bilang demi Allah yang mengutus Muhammad di atas alam semesta." Dia bilang demi Allah yang mengutus Musa di atas seluruh alam semesta. Maka Rasulullah SAW berkata, "La tukhayyiruni ala Musa." Jangan kau mendahulukan aku di atas Musa. Kata para ulama, kalau kau mendahulukan aku di atas Musa dalam rangka merendahkan Musa, tidak boleh. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, lebih baik asyraful mursalin, Rasul yang terbaik, benar, dalilnya terlalu banyak. Tapi kalau kau dalam rangka merendahkan Musa, enggak boleh. Rasulullah menyebut, kata Rasulullah, tukhayyiruni ala Musa, jangan kau mengatakan melebihkan aku dari Musa, fa inna nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa as'aqu ma'ahum. Ketika hari kiamat kelak ditiupkan sangkakala, semua orang pada mati dan aku termasuk mati bersama seluruh manusia. Fa akunu awwala man yufik, dan aku yang pertama kali sadar dari kematian tersebut. Fa idza Musa batishun janibal arsy. Tiba-tiba ketika saya bangun, saya lihat Musa sudah pegang salah satu tiang arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa, saya tidak tahu. Dia fa afaqa qabli, dia termasuk yang dimatikan oleh Allah kemudian siuman sebelum aku, karena ketika saya bangun dia sudah berdiri. Ini siapa duluan, saya atau dia ini? Ya. Apakah dia termasuk yang mati kemudian
siuman sebelumku, au kana mimman istathnallah, atau dia termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Ada yang mengatakan dia bisa jadi Musa alaihissalam termasuk yang dikecualikan, tidak ikut mati karena dia pernah dimatikan oleh Allah ketika di dunia. Ketika Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku ingin lihat. Qala lan tarani, ya, kau tidak bisa lihat aku. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihatlah ke gunung. Kalau dia masih kokoh tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah mulai menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun meledak, hancur, Musa pun mati. Ada yang mengatakan Musa sudah mati, fajuzia, maka Musa dimatikan, cukup mati yang pertama. Maka ketika tiupan sangkakala dia tidak ikut mati. Maksudnya Nabi pun tidak tahu apakah Musa termasuk yang dikecualikan atau tidak. Ini tadi saya lupa saya sampaikan ya. Tapi intinya setelah tiupan sangkakala kedua, maka manusia semuanya bangkit menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Situlah ya mereka menanti dengan penantian yang lama ya. Allah berfirman, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudhi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun." Maka ketika itu teranglah bumi dengan cahaya Rabbmu, yaitu bumi maksudnya di padang pasir. Bumi sini maksudnya padang pasir ya. Makanya dalam hadis yuhsyarun nas ala ardin bayda ya ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan pada suatu bumi ardin bayda yang putih, ka kursatin naqi, seperti roti yang bersih ya. Ada roti gandum yang tidak bersih, masih ada sisa bijinya, masih ada kulitnya, campur ini sudah bersih. Roti gandum yang bersih. Ya, warnanya agak putih kemerah-merahan ya, coklat-coklatan. Ya, laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada satu tanda pun milik seorang pun. Tidak ada pelang, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada patok. Bumi datar semuanya. Enggak bisa enggak ada sumur, enggak ada goa. Mau sembunyi enggak ada. Semua datar. Di sini Allah sebut dengan al-ard wa asyraqatil ardu. Bumi ketika itu terang benderang. Maksudnya bumi padang mahsyar, bukan bumi ini. Bumi padang mahsyar. Tadi saya sampaikan ada khilaf apakah bumi padang mahsyar adalah bumi baru atau bumi yang sekarang dimodifikasi. Binuri rabbiha, dengan cahaya Rabbnya. Nah, cahaya Rabbnya ini banyak ulama menafsirkan maksudnya cahaya Allah karena Allah punya hijab, hijabuhun nur. Cahaya hijab Allah adalah cahaya. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Abu Dzar bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Allah? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi bagaimana saya bisa melihat Allah. Itu ada hijabnya Allah. Ra'aitul hijab, ada hijab. Sehingga aku tidak bisa melihat Allah, dan hijab Allah adalah apa? Nur. Ada yang mengatakan nuru rabbiha, maksudnya cahaya Allah ketika itu karena semua ya, tidak ada cahaya ketika itu, bumi dalam kondisi gelap, maka Allah datang dengan cahayanya. Ada yang mengatakan maksudnya Allah menciptakan cahaya di zaman tersebut, di waktu itu, dengan cahaya yang spesial yang akhirnya menerangi seluruh bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wa wudi al-kitab, maka diletakkanlah al-kitab, yaitu catatan amal seluruh manusia. Ya. Yang kitab tersebut mencatat segalanya, ya. Mencatat segalanya, ya. Sampai dalam Al-Qur'an disebutkan mereka orang pendosa berkata, "Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran." Ya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana. Kau lihat bagaimana para pendosa, mereka takut ketika melihat isi kitab mereka, yaitu kitab catatan amal mereka, dan mereka berkata, celaka kita. Kitab apa ini? Tidak ada yang terluput sama sekali. Amal kecil, amal besar, semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati seluruh yang mereka pernah lakukan semuanya hadir, semuanya terlihatkan. Dan ini semuanya baik amalan lisan, amalan badan,
Semua mata, pendengaran, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita tuliskan, apa yang pernah kita torehkan, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput meskipun sekecil apapun. Makanya Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Senyuman itu akan muncul di catatan amal nanti. Akan muncul. Wa wudhi al-kitab, maka kitab diletakkan. Ini mulai persidangan. Mulai hisab. Wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan dihadirkanlah para nabi dan para syuhada, saksi-saksi. Nabi akan ditanya, ya. Ya. Dan para umat juga akan ditanya, madza ajabatumul mursalin? Apa yang kalian jawab ketika disuruh oleh para nabi? Ya. Dan para rasul juga, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kata Allah, sungguh kami akan bertanya kepada para umat dan kami juga akan bertanya kepada para rasul. Apa yang sudah kalian dakwahkan? Sudahkah kalian sampaikan? Maka di hari kiamat kelak Nuh ditanya, sudahkah kau sampaikan? Maka Nuh mengatakan, sudah ya Rabb. Umatnya bilang, enggak ya Allah. Tidak datang kepada kami seorang rasul. Umatnya takut mereka berdosa. Allah tanya, apa saksimu? Ada Muhammad dan umatnya. Bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan. Jadi para nabi ditanya, umatnya juga ditanya. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan saksi-saksi didatangkan. Di antara saksi tadi umat Muhammad, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang tengah, di antaranya fungsi umat Muhammad sebagai saksi untuk membela nabi-nabi sebelumnya. Karena ketika umat-umat nabi sebelumnya ditanya, mereka mengingkari. Maka ada saksi yang membela para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya. Kemudian ada yang mengatakan syuhada sini semua saksi yang bisa hadir dalam persidangan tersebut. Seperti malaikat yang mencatat akan dihadirkan. Saksi, kitab saksi. Tangan-tangan, kulit-kulit akan menjadi saksi. Bumi yang dipijak juga akan menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Maka pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat kelak, tuhadditsu akhbaraha, maka bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Di antara tafsir mengatakan bumi akan menyampaikan apa yang pernah terjadi di atasnya, perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Makanya ketika para ulama menafsirkan kenapa Nabi ketika Idul Fitri beliau pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalan lain. Katanya untuk memperbanyak saksi. Untuk memperbanyak apa? Saksi. Kalau kita mau bermaksiat, yakinlah saksi ada di sekitar kita. Malaikat akan menjadi saksi. Bumi akan menjadi saksi. Meskipun kita matiin lampu. Kemudian tangan kaki kita juga menjadi apa? Saksi. Kulit menjadi saksi. Kulit menjadi saksi. Waji'a bin nabi wasyuhada. Dan ini persidangan luar biasa, seperti bukan persidangan seperti di dunia. Ya, ada lawyer bisa kita bayar, hakim bisa kita sogok, enggak. Ini yang langsung jadi hakim siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu segala sesuatu. Wa qudiya bainahum bil haqq, kata Allah, dan akan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran, tidak ada kezaliman. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang hari kiamat, Allah menggunakan fi'il madhi semuanya. Wa nufikha, dan ditiupkan. Dan kita tahu fi'il madhi kalau bahasa itu menunjukkan past tense, masa lalu. Padahal ini semua belum terjadi. Tetapi Allah menggunakan fi'il madhi, wa nufikha fasa'iqa, nufikha fihi ukhra, wa asyraqatil ard. Ini semua fi'il madhi. Dan ini metode orang Arab ketika menggambarkan, mengungkapkan masa depan dengan fi'il madhi, dengan past tense untuk menunjukkan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Itu metode mereka. Jadi seakan-akan sudah terjadi. Padahal baru akan terjadi. Ini sekedar faedah secara bahasa Arab. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah akan adil seadil-adilnya. Saksi dihadirkan, para nabi akan ditanya. Kitab dihadirkan, malaikat dihadirkan. Persidangan yang sangat dahsyat.
Kata Allah, "Wafiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun." Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakan dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu setiap jiwa tidak dikurangi sedikit pun akan diberi balasan dengan penuh sempurna, dengan penuh sempurna. Makanya Allah mengatakan wa wufiyat, ya. Taufiyah itu maksudnya adalah sempurna. Kalau dia timbang beras misalnya jual 10 kilo, benar-benar 10 kilo, sempurna. Tidak dikurangi 1 ons pun. Tidak dikurangi 1 gram pun. Wa ufiyat kullu nafsin, setiap jiwa akan disempurnakan balasannya. Ma amilat, sesuai dengan apa yang pernah dia kerjakan. Dan Allah mengatakan wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak bakalan salah. Karena Allah tahu semua yang mereka kerjakan. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Allah tahu semua. Allah Maha Adil. Beda kalau yang menghakim enggak tahu. Yang hakim enggak tahu ya mungkin tidak adil, ada yang kurang, dia tidak tahu secara mikro, dia tidak tahu ada perkara sisi yang luput darinya, sisi lain yang dia akhirnya tidak ngerti, akhirnya dia salah menghukumi. Berbeda dengan Allah. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan dia mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sehingga kemungkinan untuk salah tidak ada. Pasti adil. Makanya Allah mengatakan wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Setelah Allah menyebutkan tentang kondisi hari kiamat, baru setelah itu Allah menyebutkan tentang 2 model manusia. Sekelompok masuk neraka, sekelompok masuk surga. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Maka digiringlah orang-orang kafir menuju neraka jahanam berkelompok-kelompok. Digiring maksudnya digiring ya. Dengan dipermalukan tentunya. Mereka tidak mau tapi dipaksa. Kata Allah, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Mereka didorong dengan dorongan yang keras. Mereka enggak mau menuju neraka, enggak mau, tapi didorong dengan paksa, dengan penuh kehinaan. Siapa alladzina kafaru, orang-orang kafir. Inilah sebab mereka dibawa ke neraka karena mereka kafir. Ila jahannam, kepada neraka jahannam. Zumara, berkelompok-kelompok. Inilah disebut dengan surat Az-Zumar. Karena ada kata apa? Zumara. Menunjukkan Allah Maha Adil. Orang kafir pun tidak satu derajat, mereka berkelompok-kelompok. Bisa jadi karena satu profesi yang sama ya. Seperti Allah mengatakan, "Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang zalim dengan yang semisalnya. Koruptor dengan koruptor, kafir dengan kafirin, Nasara dengan Nasara, Yahudi dengan Yahudi, ya. Pezina dengan pezina, pencuri dengan pencuri. Atau maksudnya zumara, maksudnya bertingkat-tingkat level-level. Ya, karena sebagaimana surga darajat bertingkat-tingkat, neraka juga darokat bertingkat-tingkat ke bawah. Sehingga Allah Maha Adil. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Maka mereka dikumpulkan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, ketika mereka tiba di neraka jahanam. Futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu neraka. Menunjukkan neraka ada pintunya. Ya. Pintu neraka ada berapa? 7. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'un maksum. Kata Allah, neraka punya 7 pintu, masing-masing pintu sudah ada jatahnya. Siapa yang masuk pintu ini, saya masuk pintu ini, saya masuk pintu ini. Mungkin kalau orang neraka, orang paling jahat, bebas pintu mana saja. Kalau orang soleh bebas masuk pintu surga mana saja. Orang jahat masuk pintu mana saja. Atau pintu keluar, masuk semua pintu. Intinya ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Dan masing-masing pintu sudah ada jatah, yang lewat sini siapa sudah ada. Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Ketika di pintu, buka pintu. Wah. Neraka sudah meraung-raung. Ya. Ya. Kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Maka hampir neraka itu lepas apinya karena ingin mengambil mereka. Jadi dibuka api kelihatan nyala-nyala ngeri. Dan meraung-raung ya.
Eh, kemudian malaikat bertanya, qala lahum khazanatuha. Khazanatuha maksudnya penjaga pintu. Asalnya khazin. Khazin penjaga harta asalnya, tapi sudah jadi umum dikatakan penjaga. Maka penjaga pintu-pintu neraka atau penjaga neraka berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalian yang bacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memperingatkan kalian tentang hari ini, akan ada namanya hari ini, hari pertemuan dengan Allah, hari hisab, hari kiamat. Qalu bala, kata mereka, benar, tentu. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Akan tapi telah tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya azab akan menimpa orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian kepada neraka lewat pintu-pintunya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka sungguh buruk tempat kembali bagi orang-orang, tempat tinggal orang-orang yang sombong. Tapi jadi mereka digiring, mereka tidak mau, dipaksa. Ya. Ketakutan yang luar biasa, bayangkan ya. Ketakutan luar biasa. Sampai di tengah mereka ditanya sama malaikat, bukankah Rasul telah datang? Mereka tidak bisa mengingkari. Ini kata para ulama, ini adalah azab rohani sebelum azab jasadi. Jadi mereka dipermalukan. Sudah datang Rasul enggak? Sudah. Ini mereka. Dibacain enggak? Sudah. Ngeri. Dan mereka ingat semua apa yang telah, maka ditanya tentang waktu di dunia, ditanya dan mereka ingat. Jadi orang ketika di akhirat ingat masa lalunya semua. Ingat masa lalunya. Ya. Tetapi kata para ulama, kalau orang-orang penghuni surga, sudah masuk surga, yang dia ingat masa lalu yang indah-indah saja. Tapi masa lalu yang buruk yang membuat dia sedih tidak akan ingat. Tidak ingat waktu ditolak, enggak. Enggak. Jadi ingat-ingat masa lalu yang buat mereka tambah bahagia, mereka ingat. Makanya dalam Al-Quran, fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling ngobrol, penghuni surga saling tanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, maka mereka bilang, kami dulu di dunia di tengah keluarga kami rasa takut. Famannallahu 'alaina wa waqana adzabas samum, maka karena kami takut kepada hari akhirat, Allah selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'u, kami dahulu berdoa, beribadah kepada Allah, innahu al-barur rahim, sungguhnya Allah maha baik, maha penyayang. Di sini menunjukkan mereka ingat masa lalu. Kemudian ayat yang lain dalam surat Saffat, qala qailum minhum innahu kana li qarin. Dulu saya punya teman, dia ingat. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Dulu ada temanku, teman dekatku, dia ingin menyesatkan aku. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Apakah kau benarin bahwasanya akan ada hari kebangkitan? A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman, a inna lamadinun. Kalau kita sudah mati jadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan lagi, diberi pembalasan. Qala hal antum muttali'un fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kata dia sama teman-temannya di surga, mau lihat kawan saya yang dulu enggak yang pernah bikin syubhat. Bilang Tuhan tidak akan bisa membangkitkan. Coba lihat sini. Ternyata lagi neraka kebakaran. Kemudian dia ngomong sama orang tersebut, Tallahi in kunta laturdin. Kau dulu hampir saja membuat saya ragu dengan hari kebangkitan. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah, saya tentu sama dengan kau di situ. Jadi masa lalu ingat. Tapi penghuni surga, kata Tahir bin Asyur dalam tafsir, yang diingat masa-masa yang indah. Faham? Seperti ada penghuni surga, anna rajulan ista'dzana rabbahu fi zara. Ada seorang penghuni surga, rajulan min ahli jannah, ada seorang penghuni surga minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam. Ya Allah, saya ingin cocok tanam, minta izin. Kata Allah, lasta fi ma syi'ta, bukankah kau minta apa saja pasti dikasih? Kata dia, bala. Ya terus kenapa minta cocok tanam? Dia bilang saya tahu saya minta apa saja dikasih. Walakinni uhibbu an azra, tapi saya lagi pingin cocok tanam. Berarti dia ingat masa lalu enggak? Nostalgia ketika lagi tanam. Dia pingin ulang di akhirat. Kata Allah, silakan.
Fabadhara, maka dia pun tanam bijinya. Fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana ka'amthal jibal. Maka dia taruh biji, belum dia kedip, sudah tumbuh, langsung panen sebesar gunung. Karena di surga enggak ada ngantri. Ngantri cuma di dunia. Jadi, kenapa dia minta untuk apa? Minta untuk bercocok tanam, berarti dia ingat masa lalu enggak? Masa lalu yang indah. Makanya kalau antum di surga, mudah-mudahan kita masuk surga ya. Amin. Terus ternyata di surga ada yang minta cilok. Ah ini. Ini orang Jakarta Timur kayaknya nih. Apa seblak apa namanya? Hah? Seblak. Saya enggak pernah makan tapi seblak. Sering lihat judul-judulnya, seblak, cilok, apa lagi? Macam-macam namanya. Hah? Cilok, apa macam. Seblak, sampai sekarang saya belum tahu seblak itu apa. Hah? Seblak. Jadi menunjukkan mereka ingat masa lalu. Mereka ingat masa lalu. Makanya malaikat tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Bukankah dulu Rasul pernah datang menyampaikan? Iya, dia ingat. Tapi ingat yang mengerikan. Membuat mereka semakin apa? Menyesal. Itulah siksaan batin yang dialami oleh orang-orang penghuni neraka jahanam. Mereka sebelum disiksa fisik sudah ketakutan luar biasa. Bukankah sehingga mereka enggak bisa jawab apa-apa. Dan inilah benar yang disebutkan dalam Islam bahwasanya inilah namanya pembalasan. Pembalasan itu seorang dibalas dan dia ingat masa lalunya, kenapa dia diginikan sekarang. Adapun kaidah misalnya yang diyakini oleh sebagian orang tentang reinkarnasi itu tidak metode pembalasan tidak logis. Seperti saya katakan, ada orang sekarang meyakini dia adalah kehidupan yang ketujuh sehingga dia sekarang jadi orang kaya. Dari mana kau tahu kau kaya? Ya karena mungkin dulu kehidupan sebelumnya dari mana? Kau ingat enggak? Enggak ingat. Ya kalau enggak ingat apa itu namanya pembalasan? Pembalasan itu kalau saya ingat sekarang saya kaya karena dulu saya baik. Sekarang saya kehidupan berikutnya itu namanya pembalasan. Tapi orang sekarang yang tanya semua orang apa dia ingat masa lalunya? Kalau dia meyakini dia ini kehidupan yang kesekian kali, apakah dia pernah ingat kehidupan sebelumnya? Dia enggak pernah ingat. Berarti memang tidak ada. Berarti reinkarnasi itu hanya hayalan. Dan kalau dikatakan reinkarnasi adalah salah satu bentuk pembalasan, maka pembalasan yang gimana? Namanya dibalas itu kalau dia ingat masa lalu, sekarang dapat apa itu baru namanya pembalasan. Adapun masa lalu tidak ingat, kemudian tahu-tahu dia jadi kaya, ya itu bukan balasan. Yang benar masa lalu hidup sebelumnya itu enggak ada ya. Paham maksud saya? Maka di sini maka malaikat bertanya dan mereka ingat, qalu bala. Iya. Ya sudah. Saatnya kalian diazab. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Maka kekafiran mereka yang buat mereka masuk dalam neraka jahanam. Qila dukhulu abwaaba jahannam, dikatakan kepada mereka, ayo tafadhal masuk ke neraka jahanam. Api yang menyala-nyala, mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sudah dibakar dan kekal, mengerikan. Siksaan yang mengerikan dan kekal. Seandainya tidak kekal masih bisa disabarin. Makanya ketika kekal percuma sabar. Kata para penghuni neraka, sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja, mau sabar mau teriak-teriak enggak ada solusi. Kalau di dunia kita sabar ada solusi. Sabar-sabar akan ada solusi. Entah kita meninggal, entah selesai ujian tersebut, tapi ada solusi. Sabar sampai ada solusi. Lama-lama juga kalau sabar lama-lama ringan. Pertama berat, lama-lama ringan. Itu namanya sabar. Terkena musibah, pertama berat, lama-lama ringan biasa. Lama-lama hilang atau enggak mati. Ya. Tapi kalau di akhirat, di neraka, enggak ada lama-lama ringan. Terus. Bahkan semakin pedih. Walan nazidakum illa adzaba. Kami tidak berikan tambahan kecuali semakin apa? Semakin pedih. Ngeri. Lihat teman juga kena musibah bukannya meringankan, tambah maki-maki di antara mereka. Kalau di dunia ada orang sakit, kita sakit, oh ada teman. Jadi apa? Lebih sabar. Oh bukan saya aja, ternyata banyak teman. Kalau di neraka teman semua tambah bikin jengkel, kau juga ya, kau juga. Fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun. Mereka pada hari kiamat tersebut sama-sama diazab dan tidak akan mengurangi penderitaan mereka. Jadi
yang lebih mengerikan selain mereka diazab, ternyata mereka diazab dengan kekal. Ini yang sudah selesai. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka sungguh buruk tempat tinggal orang-orang yang sombong. Neraka itu tempat tinggal orang yang sombong. Menunjukkan bahwasanya orang sombong tidak berhak masuk surga. Yang masuk surga hanya orang tawadhu. Maka jangan sekali-sekali kita punya kesombongan. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan. Cek hati kita. Sombong karena pintar, sombong karena ilmu, sombong karena jabatan, sombong karena punya karya. Hati-hati sombong. Sombong karena nasab, ya. Sombong karena cantik, sombong karena ganteng, sombong karena badannya kekar, ya. Banyak hal yang bisa bikin orang apa? Sombong. Hati-hati. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kapan timbul dalam kita merendahkan manusia, maka kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Audzubika minal kibr. Ya Allah, kemudian dari rasa sombong. Karena orang sombong tidak pantas masuk surga. Yang pantas dia masuk neraka. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka jahanam seburuk-buruk tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Dan pimpinan kesombongan adalah iblis. Iblis yang tinggal di neraka, kemudian mengajak orang-orang sombong yang lain. Kapan hati kita terbetik ingin sombong, kita lawan. Kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Masih banyak orang hebat daripada kita. Kita kehebatan punya Allah yang kasih. Allah bisa cabut kapan saja. Kita ini bukan siapa-siapa. Apa yang mau sombong? Jalan aja, kata Allah. Lan takhriqal arda. Tidak ada bumi yang bolong kalau kau jalan, paham? Tinggimu juga tidak setinggi apa? Setinggi gunung. Kau panjangmu paling cuma 1,6 kali setengah meter. Kalau kau mati juga enggak ada masalah di dunia ini. Kalau kau hidup mungkin bikin masalah. Terus apa yang mau kau sombongkan? Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan terakhir tentang Tafsir Az-Zumar pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada penyebutan bahwa ada penggiringan ke neraka gitu ya. Iya. Perbedaan dengan melewati Siratal Mustaqim itu apa yang membedakannya Ustaz itu aja? Kalau sirat orang kafir tidak lewat. Kalau sirat orang kafir tidak lewat, yang lewat sirat cuma orang beriman dan yang KTP-nya muslim, yaitu orang munafik. Kalau penghuni neraka langsung neraka, tidak lewat apa? Sirat. Jadi mereka tidak sirat, langsung menuju apa? Neraka. Yang lewat sirat cuma orang beriman atau yang mengaku-ngaku beriman, ya. Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada teman yang seolah-olah memanfaatkan, berdalih mau minta bantu uang untuk beli beras atau bensin padahal kita tahu dia sedang berbohong. Dia bohong. Tanya, kamu benar enggak? Kalau kita tahu dia pasti benar-benar berbohong, ya jangan, enggak perlu. Atau kita tegur dia, kamu bohong, saya tahu kamu mau begini kan. Kasih tembak aja, enggak apa, nasihati. Ya. Tapi kalau dia tidak berbohong, maka bantulah. Mumpung kita masih bisa bantu orang. Ustaz, kenapa saya sudah zikir dan petang masih terkena sihir dan guna-guna? Ya. Allah alam ya. Sebab salah satu sebab penangkal sihir guna-guna adalah zikir pagi petang. Dan banyak orang baca zikir pagi petang tidak terkena guna-guna. Banyak sudah diguna-guna enggak bisa. Mungkin ada sebab lain, mungkin Allah ingin menguji antum. Kita enggak tahu ya. Ya, Allah menguji antum ya. Ya Allah alam bisawab, oleh karenanya jangan tinggalkan zikir pagi petang, paling tidak mengurangi sihirnya atau tidak menambah parah sihirnya dan berusaha berobat agar sihirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian, musibah. Orang disihir musibah, kalau dia sabar pahalanya besar. Pahalanya besar dan banyak yang akhirnya meninggal, ada yang sembuh, macam-macam. Apapun yang terjadi dia seperti penyakit. Bisa sembuh, bisa juga sampai meninggal dunia. Oleh karenanya seorang berusaha berobat dengan baik dan bertawakal kepada Allah. Tapi insya Allah sembuh. Insya Allah apa? Sembuh. Dan jangan terlalu bergantung kepada tukang ruqyah. Antum ruqyah diri sendiri. Tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya.
Ya. Jangan lupa ikut majelis pengajian. Di antara setan terganggu kalau kita ikut majelis apa? Pengajian. Minta-minta kan tidak boleh, tapi bolehkah kita minta uang atau makanan kepada anak wanita kita yang sudah menikah? Boleh, kalau orang tua untuk makan kepada anak boleh, enggak ada masalah. Minta nak, Umi lapar boleh. Kalau anak kita mampu kita boleh minta dan tidak usah malu-malu. Kalau minta untuk apa mah? Makan. Dan kalau kita bisa beli sendiri, beli sendiri. Tapi nak beli mobil lah, itu lain cerita. Anaknya masih pakai motor. Ibu mertua saya sedang sakit di luar kota sana. Bagaimana seharusnya saya apa harus pindah? Suami saya ingin merawat ibunya. Kalau bisa nemani suami lebih baik. Kalau enggak bisa karena harus ada urusan sini enggak apa-apa, suami tinggal bolak-balik aja. Tapi kalau bisa nemani suami lebih baik. Bantu suami berbakti pada ibunya untuk merawat apa? Ibunya. Kalau ibu bisa dipindahkan ke sini lebih baik juga biar tidak jauh. Ustaz, apakah penghuni surga bisa melihat siksa penghuni neraka? Boleh, tadi bisa tadi. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia lihat, oh ternyata lagi dibakar, lagi tenggelam di neraka, lagi berenang di neraka. Sampai juga dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga ngomong sama penghuni neraka. Penghuni neraka ngomong sama penghuni surga, ana afidhu alaina minal ma, berikanlah air kepada kami. Tapi tidak selalu, kalau kepingin bisa lihat. Seperti kita tinggal connecting, ngapain? Ini kalau kita, kalau di sana wal alam seperti apa? Makanya mereka kan enggak sedang lihat, mereka mau lihat enggak? Tadi kan dalam ayatnya. Fahal antum muttali'un, wahai kawan-kawan di surga, mau lihat enggak teman saya? Ayo lihat. Fattala'a, dia lihat dan temannya mungkin juga ikut lihat, ternyata lagi dibakar. Jadi kapan mau lihat bisa. Kalau seorang mau surga pengen, Firaun ngapain sih? Bisa aja. Kalau mau. Tapi ngapain? Bidadari bilang ngapain lihat Firaun, sama saya aja. Jadi di surga nanti kita enggak bisa yang kita bayangkan, wallahu alam. Apakah ada hadis tentang manusia akan mati di tempat di mana diciptakan? Enggak ada, saya belum tahu. Enggak tahu. Saya ingin menanyakan mengenai perempuan yang mengenakan pakaian serba hitam warna gelap. Apa ini merupakan kebiasaan istri para nabi atau hanya kebiasaan orang-orang Arab saja? Kalau itu kebiasaan orang Arab sekarang. Di zaman Nabi tidak harus hitam, ada warna yang lain juga. Jadi masalah warna bukan sunnah, tidak ada sunnah apa? Warna hitam. Yang ada lelaki pakai warna putih. Bahkan sebenarnya mengatakan berlaku juga bagi wanita, ilbasu min siyabikumul bayd, gunakanlah pakaian yang warna putih. Ada yang mengatakan laki dan wanita. Tapi intinya yang sunnahnya adalah yang menutup. Tidak harus hitam, tidak harus hitam. Apa lebih baik menggunakan warna gelap? Ya warna gelap maksudnya jangan warna terang agar tidak menarik perhatian. Kalau wanita pakai warna pink menarik perhatian jangan. Tapi kalau di kelompok wanita yang biasa pakai warna seperti itu enggak ada masalah. Jadi warna apa saja wanita boleh. Ya. Yang penting tidak tampil beda. Jadi tapi tidak dikatakan sunnah harus warna hitam. Dan hukum wanita yang berhalangan tiap bulan dan setiap membuang balut harus dicuci terlebih dahulu. Enggak usah dicuci, ngapain cuci? Buang, ya. Darah haid buang. Ya. Kecuali mungkin dikhawatirkan ada yang nakal mau nyihir dia, itu lain cerita ya. Ada yang karena orang menyihir dia ngambil darah haid misalnya. Tapi ya, hukum asal kan enggak ada. Ya buang aja tempat sampah ya. Kalau dia mau cari darah haid pun susah dia kan. Ini haid siapa dia bingung nanti. Jangan terlalu khawatir ya. Pokoknya zikir pagi petang, salat malam, baca doa, insya Allah Allah jaga ya. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.